seperti itu saya nggak mau jawab tuh pertanyaan-pertanyaan begitu. Untuk apa gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata Anas bin Malik, nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'. Kata Anas, kami pernah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang sesuatu hal. Jadi ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk tidak banyak bertanya. Apa larangan yang dimaksudkan? Saya lihat dulu keterangan Imam An-Nawawi ya, supaya kita mendengar dari beliau yang paling paham tentang hadis ini. Kata Imam An-Nawawi, bukan yang tadi yang di atas ya. Itu pengantar ke sini, itu anak-anak kita. Nuhina an-nas'al, yang dimaksud dengan kalimat nuhina an-nas'al yakni su'alu ma la dararata ilai kama qaddamna bayanahu qariban fil hadits al-akhir. Yani saluni amma tahtajuna ilai. Yang dimaksud dengan kalimat Anas ini, dilarang bertanya kepada Rasulullah SAW, maksudnya adalah larangan dari Nabi kepada para sahabatnya untuk bertanya sesuatu hal yang tidak penting, ma la dararata ilaihi atau ma la tahtajuna ilaihi. Dia ada manhaj Rasulullah SAW. Kalau anda ingin belajar tentang sesuatu atau bahkan ingin bertanya, hindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada esensinya, yang tidak ada manfaatnya. Di antara yang tidak ada manfaatnya itu terbagi pada dua bagian. Hati-hati. Satu, pertanyaan yang tidak ada kaitannya atau hubungannya dengan peningkatan iman plus amal soleh kita. Jelas? Jadi kalaupun misalnya Anda ingin mengajukan pertanyaan dan sebagainya, cari pertanyaan-pertanyaan terbaik yang dengan pertanyaan itu ada jawaban yang bisa meningkatkan iman dan memotivasi kita untuk beramal soleh. Jadi jangan pernah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya hubungannya nggak ada dengan amal soleh kita. Ini saya sering perhatikan ya, saya cuma di Indonesia lihat yang seperti ini nih. Ya, selama kami di luar nggak pernah kami saksikan begini. Ya, saya amati seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Ya, kemudian bertanya pada sesuatu yang para ulama pun menjaga itu supaya tidak tersebar di awam. Seperti pertanyaan begini misalnya, di mana orang tua Rasulullah? Apakah di surga atau selain daripada itu atau di neraka, gitu kan? Terus saya seringkali mendengar kalimat-kalimat itu ditanyakan. Padahal itu dari dulu dijaga oleh para ulama supaya nggak banyak didiskusikan di awam, nggak ada hubungannya. Emang apa hubungannya dengan antum? Kalau orang tua beliau ada di surga atau di tempat selainnya, apakah ada kaitan dengan anda? Apa bisa meningkatkan iman anda? Kan tidak ada. Apa bisa meningkatkan amal soleh anda? Kan tidak ada. Jadi ini sebetulnya perdebatan sudah lama di kalangan para ulama. Karena ada satu kitab hadis di hadis Muslim menyebutkan beliau termasuk di tempat yang tertentu, di hadis lain disebutkan beliau di kalangan ahli fatwa, didiskusikan oleh para ulama untuk beristinbat ahkam saja, bukan untuk menentukan ada di mana, untuk meraih kesimpulan hukum. Dan itu tidak ditampilkan di awam sehingga tidak menjadi perdebatan-perdebatan yang tidak ada korelasinya dengan peningkatan amal. Ya, kalaupun misalnya bukan di surga atau di tempat lain, maka sudah cukup bagi kita untuk mengetahui, selesai. Kalau beliau ahli fatwa kemudian ada di surga, ya sudah selesai juga, tidak ada hubungan dengan kita. Jadi jangan sampai antum karena hanya ingin begini, hanya ingin begitu, memperdebatkan sesuatu yang sebetulnya tidak ada korelasi dengan peningkatan amalan kita. Ya, jelas sampai sini ya. Dan saya pun kalau yang seperti itu saya nggak mau jawab tuh pertanyaan-pertanyaan begitu. Untuk apa gitu kan? Saya cuma cukupkan wallahu ta'ala alam. Allah yang lebih tahu dengan keadaannya. Ya, dan antum juga harus berpikir bahwa, ya mohon maaf, anda punya orang tua. Orang tua anda mungkin pernah punya masalah misalnya kan? Masalah yang cukup fatal. Kemudian ada orang-orang membicarakan orang tua anda di hadapan anda. Dan dibahas itu, penyimpang, orang tuanya begini, orang tua antum begini. Bagaimana perasaan anda selaku anaknya? Ikrimah punya bapak namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu musuh luar biasa kepada Nabi. Banyak sekali pertentangan dengan Rasulullah SAW. Tapi Nabi tidak pernah mengungkit Abu Jahal di hadapan Ikrimah. Sekarang anda ingin membahas orang tua Nabi, yang anda hukumi begini, yang disebut orang tuanya Rasulullah SAW. Bagaimana perasaan Rasulullah ketika anda sebutkan itu? Jadi kadang-kadang harus ada adab dalam kita membahas sesuatu yang tidak penting, sudah tinggalkan, cukupkan. Apalagi yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui perkaranya. Adapun lisan dia mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, itu ada bahasan-bahasan lain yang lebih khusus yang tidak seharusnya kita bahas dengan lebih dalam. Jelas sampai sini? Baik. Apalagi mohon maaf, saya tekankan ya, jangan sampai juga ada orang-orang datang ke majelis ilmu hanya sekedar ingin menguji ustadznya. Ini ustadznya aliran mana nih?
ini ingin tahu kemana nih, maka diajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguji saja. Oh, kalau jawabannya begini, ini berarti bagian dari ustadz kita. Kalau begini bukan ustadz kita. Ya kalau antum merasa bukan ustadz antum salah masuk pengajian. Udah selesai, ngapain cuma untuk menguji saja? Itu salah, itu fatal itu. Ya, kata Imam An-Nawawi, tidak akan mendapatkan berkah seseorang yang cuma datang untuk mendebat orang lain atau cuma menguji, nggak akan masuk ilmunya. Bahkan sudah datang pun ke majelis ilmu, nggak akan masuk, sudah ada antipati duluan, nggak akan masuk itu. Ya, saya sarankan belajarlah dengan ustadz manapun, sepanjang ada kebaikan di dalamnya, jangan cukupkan dengan saya. Dan lihat dari manapun silakan. Ya, dan jangan berlebihan dalam menilai sesuatu, khawatirnya malah ilmu tidak bisa masuk ke dalam diri kita. Bisa sarankan termasuk dari TV-TV, Ahyar TV, Ihsan TV, Roja TV, Wisol TV, dan sebagainya, ambil manfaatnya. Jika ada yang tidak baik, tinggalkan, dan jangan saling mencela dalam keburukan. Paham? Baik. Yang kedua, pertanyaan. Pertanyaan yang bukan tidak sekedar tidak ada jawabannya, ya, tidak ada esensinya, tidak ada esensi, tapi juga tidak ada korelasi langsung dengan syariat. Di pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan syariat, dengan ketentuan agama, antum tanyakan misalnya dalam pembahasan syariat, ini nggak penting. Ya. Makanya kata Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya tanda keislaman seseorang meninggalkan hal yang tidak ada esensinya, yang nggak penting. Ya. Kita sedang ta'lim misalnya, Imam Syafi'i dulu pernah ta'lim, pernah mengajar. Begitu sedang mengajar ditanya, ya Syekh, bertanya seorang, kenapa katanya? Kenapa anjing kalau pipis kakinya ngangkat satu begini katanya? Maka Imam Syafi'i katakan, ini nggak ada hubungan dengan saya, tanyakan yang lain katanya. Ya. Jadi ini nggak ada esensinya di sini. Saya pernah waktu berada di Mekah, ya, di beberapa bulan yang lalu, bukan yang terakhir kemarin, terus sedang berjalan lewat di bawah Jabal Qubais dekat Istana Raja. Saya sudah menerangkan taklim di mana Nabi, rumah taklim pertamanya, ini rumah Nabi dilahirkan dan sebagainya. Kita jalan. Begitu sedang jalan, tiba-tiba ada seorang jamaah bertanya, Ustaz, kok bisa ya di Mekah di tanah haram ada burung gereja katanya? Masya Allah. Saya cuma diam, saya katakan, Pak, ini mu'alaf. Saya nggak bilang ini begini, ini begitu. Karena ada korelasinya gitu kan? Nggak ada korelasinya gitu kan? Yang ini mu'alaf barangkali. Dan cukupkan sampai di sini. Jadi ini beberapa hal yang pernah dilarang oleh Nabi SAW. Jadi kalau anda ingin bertanya, khususnya dalam sesi pengajian, cari pertanyaan yang membuat iman kita meningkat. Ustaz, bagaimana cara tahajudnya Nabi? Ustaz, bagaimana cara tilawahnya Nabi? Ustaz, bagaimana Nabi bersikap di rumah tangganya? Ustaz, bagaimana cara Nabi menghindari riba? Ustaz, bagaimana? Itu lebih bagus gitu. Sehingga ketika kita ambil ada jawaban, kita bisa langsung terapkan. Ustaz, bagaimana cara jalannya Nabi? Ustaz, bagaimana cara senyumnya Nabi? Ustaz, kalau Nabi makan buah, ada nggak buahnya? Buah apa yang dimakan? Ini ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari situ. Paham di sini? Nah, baik. Kita teruskan. Ini baru satu kalimat ya. Sabar. Sampai jam berapa kita? Oh, silakan ya. Saya jam 10 pamit, antum silakan sampai sore itu. Ya, sini. Tayyib. Fakana yu'jibuna an yaji'a rajulun min ahli al-badiyah. Maka kami terkejut saat tiba-tiba datang ke kelompok kami, maksudnya Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba kedatangan rajulun min ahli al-badiyah, seorang dari pedesaan, dari Badui, ya. Orang Badui, Badui itu dari bahasa Arab, Pak. Suku Badui, ya. Suku Badui itu dari bahasa Arab, Badiyah, yang dari pedesaan, ya. Jadi kalau orang Badui desa Arab dengan desa kita agak beda. Umumnya kalau desa di kita itu kulturnya cenderung sopan, okay? Baik, lugu, karena iklimnya lebih tenang. Tapi kalau di Arab tidak. Orang Badui Arab itu umumnya karena situasinya keras, suka pindah-pindah, hidup di padang pasir, kehidupannya cukup liar, maka melahirkan karakteristik yang beda. Kata-katanya kadang-kadang kasar, ceplas-ceplos, ya, tindakannya dan sebagainya. Itu agak sulit diatur. Itu Badiyah. Datanglah orang ini kepada perhimpunan Nabi SAW dan para sahabatnya. Tiba-tiba, fayas'aluhu wa nahnu nasma'. Masya Allah. Tiba-tiba dia bertanya kepada Nabi, sedangkan kami mendengarkan. Kan tadi ada pertanyaan kan, ada keterangan dari Nabi SAW, ya, disampaikan oleh Anas, jangan bertanya. Mau Nabi membuat aturan, jangan ada yang nanya ya.
Jangan ada yang nanya yang tidak penting. Tiba-tiba setelah itu disampaikan, datanglah seorang dari desa, dari Baduy, nanya pada Nabi. Malah kami kaget. Ini siapa orang ini sih? Datang kemudian tanya, padahal kami dilarang bertanya, gitu kan? Jelas di sini? Baik. Maka kata Imam An-Nawawi, dia kata Imam An-Nawawi, yakni man lam yakun balaghahu nahyu 'anis su'al. Orang ini datang kepada Nabi kemudian langsung bertanya kalau belum dengar informasi tentang larangan bertanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jadi barangkali ini diantara adab bagi kita. Kalau ada orang-orang barangkali dalam keseharian kita berbeda melakukan tindakan tertentu seperti yang kita lakukan, termasuk dalam praktek beragama, maka ada adab di sini ingin menyampaikan. Barangkali orang ini belum tahu, belum paham, belum mengerti.